dikirimi surat, sambat saya bertahun-tahun barangkali punya orang yang kuat, yang hebat atau apapun lah yang sekiranya bisa sembuh ini mengobati. Ternyata Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu membalas, diantar oleh satu orang. Ketika orang itu nganter, ternyata dibuka balasannya Sayyidina Umar, suratnya dibalas ditambahi ada songkok kofiah, ketung ya. Ada songkok kofiah yang diberikan, kata Sayyidina Umar bin Khattab, nggon wis pokoknya sampean pakai insyaallah biiznillah. Diuncal, padahal dikatakan oleh Sayyidina Amr bin As, kalau mau air sungai Nil itu ngalir harus menyembahkan persembahan. Apa itu? Satu perawan gadis. Kalau kita ini ada petik laut, itu zaman Mesir itu sudah ada petik sungai. Ada satu cerita yang mungkin panjenengan pernah dengar. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, Sayyidina Umar ini pernah dapat surat dari satu raja, kalau tidak salah Raja Persia. Raja Persia ini sakit kepala bertahun-tahun, wis teko nang dokter spesial, alternatif, tabib, semuanya sudah semua didatangi, tapi ternyata sakit kepalanya tidak hilang-hilang, mumet ndas, sakit cenut sampai saking tidak kuat dia minta tolong kepada raja-raja yang ada di sekitarnya. Raja Cina dikirimi, raja ini dikirimi, raja ini dikirimi, ya. Termasuk yang dikirimi adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang ketika itu jadi Amirul Mukminin. Dikirimi surat, sambat saya bertahun-tahun barangkali punya orang yang kuat, yang hebat atau apapun lah yang sekiranya bisa sembuh ini mengobati. Ternyata Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu membalas, diantar oleh satu orang. Ketika orang itu nganter, ternyata dibuka balasannya Sayyidina Umar, suratnya dibalas ditambahi ada songkok kofiah, ketung ya. Ada songkok kofiah yang diberikan, kata Sayyidina Umar bin Khattab, nggon wis pokoknya sampean pakai insyaallah biiznillah sembuh, insyaallah jangan khawatir, insyaallah beres. Raja itu nurut karena memang nyari kesembuhan ya. Orang kadang-kadang kalau nyari kesembuhan iki gak mikir wis apa wis pokoknya dilakoni. Lah untungnya rojo ini larinya kepada orang muslim bagus. Yang masalah itu kalau saya panjenengan di masyarakat kita ini kadang-kadang orang kepengin sembuh atau kepengin sugih melayune nang dukun tambah rusak, melayune nang gua, melayune nang ya yang seperti itu. Akhirnya muncullah Dimas Kanjeng macam-macam akhirnya. Nah ini hati-hati, naudzubillah min dzalik. Sayyidina Umar itu ngirimi songkok, kata Sayyidina Umar pakein sudah, tidak ada syarat lain-lainnya, dipakai sama raja tersebut. Ketika dipakai enteng, wih enak. Nah, mungkin kalau bahasa kita alhamdulillah, langsung seketika sembuh, cenut-cenut nih hilang. Dipakai sama raja tersebut, akhirnya penyakitnya ini hilang. Kalau ditaruh sakit lagi, tapi kalau dipakai sembuh. Wih mandi, apa ada energi supra natural? Sekarang kan musim ini tasbih supranatural, niki supranatural, apa saja supranatural. Akhirnya dilihat itu kofiah, diperhatikan apa ini isinya. Jadi ternyata kalau mungkin kofiah nasional ini, kalau dibuka kan ada selempitan tempat sampai naruh uang biasanya. Lah ini ternyata dibuka ada selempitan itu ada kertas tulisannya bahasa Arab. Akhirnya yang ngantarkan surat itu dipanggil, ini tulisan apa? Dibaca, tulisannya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan kertas tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata hadirin wal hadirat rahimakumullah, tulisan Bismillahirrahmanirrahim tok diselempitno, apa diselempitno ya? Diselipkan di dalam kofiah bisa menyembuhkan penyakit yang bertahun-tahun. Jadi pulang dari sini nggih, panjenengan barangkali yang mumet-mumet
sehingga duwe-duwe yang mungkin apalah semuanya, ojo kuatir, gampang carane Pak. Nuliso bismillah, selempitno nang kedu. Beb, saya sudah nyoba, kok gak waras-waras? Yo salah dhewe. Wong itu ceritanya memang ada, ditulis oleh Imamul Bajuri di dalam kitab Syarah Burdah. Ternyata beliau itu ngasih komentar di dalam cerita itu. Apa kata Imam Bajuri? Beliau mengatakan ternyata ulama itu mengatakan begini, asirru fil kaffi la fil harfi. Asirru fil kaffi la fil harfi. Rahasianya itu ada pada tangan yang nulis, bukan hanya pada tulisannya. Lo bismillahirrahmanirrahim di tangan Sayyidina Umar bin Khattab ternyata bisa mandi luar biasa. Penyakit bertahun-tahun, bahkan pernah satu waktu Sungai Nil itu asad. Sungai Nil itu asad. Ketika tidak ada airnya, gubernur Mesir ketika itu Sayyidina Amr bin As sampai kirim surat, gimana ini khalifah? Kenapa? Karena kalau Nil ini asad, berapa ratus hektar pertanian yang mati, berapa orang yang akan kelaparan. Kirim surat sama Sayyidina Umar, ternyata ketika datang balasan surat Sayyidina Umar dibuka, Amr bin As uncalno surat iki nang Sungai Nil. Tulisannya apa? Ya Nil min Abdillahi Umar. Nil dari from surat ini from, ternyata from dan to, from Abdillah hamba Allah Umar ila Naili Misratu Sungai Nil. Kalau kamu yajri, kalau kamu itu ngalir atau tidak iku karepmu dhewe, ojo usah ngalir maneh, wis mandek kok mulai saiki gak butuh. Kalau kamu ngalir, apa kata Allah Subhanahu wa taala, saya sudah minta sama Allah untuk terus mengalirkan kamu supaya masyarakat Mesir tetap makmur. Diuncal, padahal dikatakan oleh Sayyidina Amr bin As, kalau mau angin Sungai Nil itu ngalir harus menyembahkan persembahan. Apa itu? Satu perawan gadis. Kalau kita ini ada petik laut, itu zaman Mesir itu sudah ada petik sungai Nil. Jadi kalau sudah waktunya asad kepengen ada airnya, nguncalno dikorbankan gadis perawan kudu sing ayu maneh. Jadi akhirnya beliau bingung, Sayyidina Umar bin As, gimana masa mau mengorbankan orang. Itu Sayyidina Umar cuma nulis hati-hati, ojo karepe dhewek yo. Kalau nggih bahasa kita pusing ngene. Ojo karepe dhewek yo. Kalau kamu ngalir karep-karepmu gak butuh aku. Tapi kalau kamu ngalir karena Allah, saya sudah minta sama Allah, hati-hati kalau melanggar Allah. Ternyata sama Sayyidina Amr bin As dilemparkan ke Sungai Nil, langsung air itu naik, meluap, bahkan mencukupi semua perairan yang butuh air Sungai Nil tersebut. Dan bahkan sampai sekarang tidak pernah lagi asad. Barokah tulisan hati-hati ya.